Tapi takbil akbar itu adalah apabila di dalam pengajian tersebut di sana kita mengingat Allah, kita menyebut-nyebut nama Allah, maka disebut tempat disebut tabligh akbar. Kenapa kata Allah walizikrullahi akbar? Bagi orang yang ingat kepada Allah itulah akbar. Di mana majlis, di sana tempat mengingatku, menyebut-nyebut dan mengagungkan namaku, maka tempat itu adalah tempat akbar. Majlis manakib ini adalah majlis akbar. Karena di sini kita mengingat Allah, menyebut nama Allah. Wabil khusus kita pada malam hari ini manakib Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia Wasil A'zam Qutbil A'zam Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa itu manakib? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hendra Yani Al-Amir bahwa ini adalah amalia Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Thariqat itu artinya metode, cara. Metode dan cara apa? Cara tercepat, termudah, terutama. Metode itu adalah mempermudah sesuatu yang sulit, mempercepat sesuatu yang lama, memperingan sesuatu yang berat. Untuk apa? Untuk menuju kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membersihkan hati kita supaya selalu ingat kepada Allah. Kalau tidak menggunakan thariqat bisa enggak? Bisa. Tapi lama, berat, sulit. Apa buktinya thariqat itu cepat? Bapak sudah ditalkin? Sudah ya? Orang butuh puluhan tahun untuk menghidupkan kalbunya supaya ingat Allah. Butuh proses yang berat siang dan malam supaya hatinya selalu ingat kepada Allah, supaya selalu berzikir kepada Allah. Kata Allah, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junudihim. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Yang dia lakukan apa? Hanya ingat kepada Allah. Butuh sesuatu yang lama untuk bisa menjadi seperti itu, Pak. Kalau tanpa thariqat. Tapi dengan metode thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah yang tadinya lama jadi cepat, yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya berat jadi ringan. Melalui apa? Melalui talqin zikir. Dengan hanya proses 10 menit, kalbunya langsung hidup berzikir. Kalau tidak ditalqin, tidak akan bisa kalbunya hidup seperti ini.
Inilah yang disebut dengan metode. Yang tadinya susah jadi susah tak Pak ditalkin? Berat tak ditalkin? Ibu sudah ditalkin? Belum? Mau ditalkin? Mau ya, nanti. Ya. Bapak kemarin ditalkin berapa lama Pak? 10 menit. 15 menit lah. Coba tidak ditalkin Pak. Tahajud siang malam. Puasa berbulan-bulan. Inilah hakikat hidup Bu, Pak. Allazina yazkuruna Allah wallazina la yazkuruna Allah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah, kata Rasulullah, ibarat orang hidup dengan orang mati. Hakikat manusia itu adalah ruhnya. Apa tanda ruhnya itu hidup? Ruhnya zikir kepada Allah. Karena tujuan ruh diturunkan Allah ke bumi ini cuma untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya ingat kepada aku, mengenal aku. Apa tanda orang yang ingat? Apa tanda orang yang kenal kepada Allah? Tanda orang kenal kepada Allah, dia selalu menyebut-nyebut namanya. Kalau ibu ingat dengan datuk, ingat dengan suami, tandanya apa? Selalu nyebut nama suami. Itu tanda orang ingat, tanda orang kenal. Orang kenal itu tandanya apa? Selalu nyebut namanya. Tanda orang cinta itu apa? Sudah kenal, naik jadi cinta. Apa tanda orang cinta? Tanda orang cinta tuh dia selalu menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Bu, cinta nggak kepada suaminya? Tanda cinta kepada suami apa? Selalu menyebut nama suami. Ya. Cinta kepada anak, selalu nama anak kita sebut. Cinta kepada Allah, maka nama Allah selalu senantiasa kita sebut. Maka itu orang yang kenal kepada Allah itu hatinya selalu menyebut nama Allah. Inilah hakikat hidup, Pak. Manusia itu hidup bukan bisa bercakap, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa makan. Kalau seperti itu nggak ada bedanya dengan yang di pohon-pohon sana itu. Nggak ada bedanya yang kita sembelih-sembelih itu. Kalau sekedar bisa jalan, bisa kerja, kerbo juga Pak Dek kerja tuh Pak. Nyesek ngerjo sawah. Tapi hakikat hidup manusia apa? Ah itu tuh Pak. Kalau kalbunya belum hidup dengan ketukan ini, hanya harus ditamkin Pak. Tapi kalau mendengar ketukan ini, kalbunya berzikir, berarti ruhnya sudah hidup. Inilah
hakikat hidup, Bu. Ana ma'aman zakaroni. Aku bersama orang yang ingat kepadaku. Ketika kita berjalan dengan gubernur, senang enggak, Bu? Aman perjalanan, lancar. Karena yang berjalan dengan gubernur, berjalan didampingi oleh polisi, aman enggak? Enggak aman ya, takut ditembak. Berjalan dengan tentara, aman. Nah, sekarang kita berjalan bersama Allah. Ana ma'aman zakaroni. Aku bersama orang yang ingat kepadaku. Ketika hati kita ingat kepada Allah, maka kita sedang bersama Allah. Kira-kira kalau sudah Allah bersama kita, ada tak yang mampu untuk menghancurkan kita? Ada tak yang mampu untuk merusak kita, mencelakakan kita? Tidak ada. Itu harus kita yakin. Orang yang di hatinya sudah punya ismu zat, ini orang sakti, Pak. Inilah kesaktian yang hakiki. Ilmu sakti yang paling tinggi, ya ini. Orang yang di kalbunya sudah punya itu, Pak, dilemparkan ke neraka, padam api neraka, Pak. Kenapa? Masa api neraka membakar yang menciptakan neraka? Orang yang sudah punya ini tidak akan pernah dizalimi manusia siapapun. Allah akan sayang kepadanya. Hidupnya akan senantiasa dalam tuntunan Allah, dijaga oleh Allah, diberi keselamatan dunia akhirat, karena dia bersama yang maha mengatur, yang maha menghidupkan, dan yang maha mematikan. Inilah ilmu yang mahal, Pak. Thariqat itu bukan ilmu kajian, bukan mengkaji kitab. Kalau ibarat gunung, Pak, ilmu thariqat itu, kita ini ilmu mendaki, bukan ilmu mengkaji. Kalau kita mengkaji, tidak berthariqat, sama baik kita cuman di bawah kaki gunung, cerita-cerita tentang gunung, tapi kita tidak pernah sampai naik gunung. Kenapa? Karena sebatas mengkaji gunung, tapi tidak pernah sampai ke atas, karena tidak pernah didaki. Tapi kalau thariqat ini bukan ilmu kajian, tapi ilmu mendaki. Mendaki gunung. Karena kita ini bukan untuk mengetahui, tapi untuk merasakan. Kita tahu Allah ada, itu kajian. Kita ngaji wujud, qidam, baqa terus. Tapi di thariqat bukan mengkaji adanya Tuhan, tapi kita merasakan adanya Tuhan. Di mana rasanya tuh? Itulah kita bedikkan terus. Seiring detak jantung, hembusan napas, kedipan mata. Inilah
ilmu tinggi, Pak. Ilmu tinggi, Bu. Maka orang yang sudah punya ini itu lebih, karena semua kajian kitab apapun ujungnya ya ini, Pak. Kita ngaji apa baiklah, Pak? Ngaji tasawuf, ngaji tauhid, ngaji ilmu tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah, kan intinya, yaitu intinya ilmu tauhid itu yaitu tuh yang ada di hati tuh. Jadi kalau belum punya itu di hatinya, belum bertauhid. Mengaji tasawuf, kitab apapun, inti kajian tasawuf itu adalah membersihkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Intinya apa? Ya itulah, bukan. Tanda hati yang bersih apa? Hatinya merasakan kehadiran Allah. Dimanapun dia berada, selalu ingat kepada Allah. Inilah disebut wali zikrullahu akbar. Orang yang selalu ingat kepada Allah, itulah orang yang besar. Itulah kekayaan yang sejati, itulah ilmu yang tinggi. Al-ilmu ilmani, kata Rasulullah. Ilmu itu ada dua. Ilmu fil lisan wa ilmu fil qalbi. Ilmu fil lisan, apa itu? Ilmu yang kita ceramah-ceramah itu, Pak. Dengar ceramah di mana-mana, dengar kajian, kitab, itu ilmu fil lisan. Yang kedua ilmu fil qalbi, ilmu di dalam hati. Kata Rasulullah, fadzalika ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi tujuan ilmu fil lisan tadi kita masukkan ke dalam hati, sampai ke hati, kemudian jadilah jati diri, kepribadian yang disebut dengan akhlak. Rasulullah SAW, jadi ilmu yang tertinggi itu ilmu akhlak, Pak. Ilmu akhlak itu apa? Ajaran Islam yang sudah menjadi kepribadian yang sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya akhlak. Jadi kalau ilmu itu belum menjadi akhlak, berarti ilmu itu belum masuk dalam qalbu kita, belum menjadi perilaku kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling tinggi imannya, ukuran iman seseorang itu yang paling tinggi itu apa? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya, paling elok akhlaknya. Akhlak kepada tetangganya, akhlak suami kepada istri, akhlak istri kepada suami. Kalau hebat apapun sholat kita, Pak, kalau dengan tetangga masih jahat, dengan istri masih kasar, istri juga begitu, sehebat apapun majlis taklim, kajian, zikir, sholat, kalau dengan suami masih durhaka, belum beriman. Sia-sia ngajinya, sia-sia sholatnya. Karena semua itu muaranya kepada akhlak. Kita tiap hari sholat, ujungnya ke akhlak. Pergi haji ke Mekah, ujungnya akhlak.